Oke, halo. Halo, Bisa perkenalkan dirinya? Siapa namanya? baik. Nama saya Amelia, biasa dipanggil Amel. Oke, Amel ya. Oke. Perkenalkan juga, saya Kriswati Kaliliardi, bisa dipanggil Dika. Saya sebagai konselornya Mbak Amel ya di sini. Ya. Ya, gimana nih Mbak Amel kabarnya hari-hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apakah ada kesibukan yang sulit untuk digeser untuk konseling kali ini? Ada sih kesibukan kuliah, dunia tadi sempat kuliah sekarang organisasinya sulit. Menyempatkan ya untuk kali ini. Gimana nih? Kuliah ya sekarang ya? Iya betul kuliah. Apakah ada kesibukan dari kuliahnya? Apakah mengikuti organisasi apa gitu banget? Enggak sih sejauh ini nggak pernah ikut organisasi keluarga itu kayak panitiaan gitu, mau volunteer. Wah, volunteer di mana tuh kalau? Yuk, Unis juga. Di Unif juga. Biasanya kegiatannya apa aja sih Mbak Amel? Dalam volunteer dan kepanitiaan itu? Ya mungkin kayak apa terus saat kerjanya gitu kalau udah mulai melakukan aktivitas di kegiatan itu bisa volunteer atau kerjaan. Kalau kerjaan sih biasanya rapat-rapat aja, dari kalau volunteer itu biasanya kan aku ikutnya volunteer yang mengajar ya, jadinya sebenarnya yang mengajar. Mengajar di sekolah-sekolah? Bukan sekolah sih, kayak balai warga gitu ya, jadi mengumpulkan di anak-anak di situ. Wah, keren banget sih Mbak Amel ini, luar biasa. Jadi kegiatannya padat ya. Cuman Mbak Amel apakah menikmati? Sejauh ini menikmati karena nggak terlalu padat juga kalau dibanding ikut organisasi. Sebenarnya pernah ikut organisasi kan? Pernah saat SMA dulu, karena tahu capeknya kayak apa jadinya yang kuliah ini udah nggak mau ikut. Fokus kuliah dulu ya. Terus Berarti untuk kepanitiaan kali ini dan juga volunteernya nggak terlalu bikin capek ya, nggak seperti yang SMA dulu. iya betul, Kalau boleh tahu nih kuliah di mana ya Mbak? di UNESA. Di Unesa di Surabaya ya. Iya betul. Oke, baik. Untuk di Unesa sendiri itu beban tugasnya apakah menurut Mbak Amel berat atau enggak nih? Kalau di UNESA sendiri kan tergantung jurusannya ya. Kalau jurusan saya sendiri itu kalau dibandingkan dari teman saya yang UPN itu, saya merasa BK ini cukup berat tugas-tugasnya. Itu karena kayak setiap habis pertemuan kalau ada tugas gitu ya, sedang dalam 3 pertemuan dalam 1 hari itu pasti beberapa ada yang langsung kayak tugas gitu. Jadi nggak ada kayak jeda gitu loh. Ya ada beberapa yang kadang habis waktu juga nggak langsung tugas sih. Cuman kalau dibandingkan dari teman saya UPN, di prodi saya sendiri atau di BK sendiri itu dalam 3 minggu ini kan sudah ada 10 lebih ya tugasnya. Wow. Kalau di UPN itu cuma 4 gitu. Jadi saya bayangkan kok dikit banget ya di sana. Setelah saya di sana tuh udah stres ya, tugas-tugasnya gitu. Wah, luar biasa ya. Oh, jadi Mbak Amel nih di BK ya? Iya betul. Oh, berarti sama seperti saya nih hari ini untuk menjadi konselor. Betul. Apakah Mbak Amel percaya dengan konselor gini kan setelah masuk BK atau sebelum? Dari sebelum sih sudah saya juga sih enggak sih, dulu tuh pernah kayak BK tuh kalau habis konseling itu kadang enggak semuanya bisa dipercaya juga kan, tapi setelah kuliah ini ternyata BK itu asasnya privasi banget ya, jadinya kayak ya mungkin nanti saya bisa jadi salah satunya yang bisa lebih dipercaya. Oke, Mbak Amel. Wah, semoga yang diceritakan Mbak Amel kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk mungkin Mbak Amel bisa menjadi konselor ya suatu saat nanti. Oke, iya Mbak Amel. Pasti Mbak Amel datang ke sini bukan tanpa tujuan ya. Mbak Amel ke sini datang ke konselor, datang konseling untuk mencoba memecahkan dan menyelesaikan masalah yang sedang dialami sama Mbak Amel ini. Oke, sebelum Mbak Amel menceritakan, izinkan saya untuk menyampaikan komitmen kita selama berkonseling. Oke, jadi yang pertama di sini kami mengedepankan privasi dari Mbak Amel.
Jadi apa yang diceritakan Mbak Amel tidak akan kami ceritakan tanpa persetujuan Mbak Amel ke siapapun. Jadi Mbak Amel tenang saja, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, nggak perlu kayak berpikir saya begini, cerita kayak gini bisa nggak ya, konselornya bakal gimana. Kami akan secara genuine mendengarkan Mbak Amel dan juga memberikan respon yang terbaik yang bagi saya. Oke. Dan juga dimohon untuk kita tidak saling menyakiti. Saya tidak akan menyakiti Mbak Amel dan juga Mbak Amel dimohon tidak menyakiti saya dan juga diri Mbak Amel sendiri ya. Oke. Kami memberikan waktu Mbak Amel untuk berkonseling selama 30 sampai 1 jam. Di sini ada surat tanda tangan untuk Mbak Amel. Jika bersedia melakukan beberapa komitmen, mungkin Mbak Amel bisa baca juga. Silahkan ditandatangan di bawah sini ya. Oke, terima kasih Mbak Amel. Jadi kita bisa mulai konselingnya saat ini. Oke, bagaimana? Apa yang perlu Mbak Amel ceritakan, yang perlu Mbak Amel tuangkan semuanya dalam konseling kita hari ini? Saya itu akhir-akhir ini rasa lagi kayak beban pikiran banget soal tugas-tugas yang berdatangan gitu, sehingga saya itu kadang lupa makan, lupa istirahat. Walaupun memang saat makan atau saat istirahat itu kepikiran terus gitu, kayak nanti bapaknya selesai gak ya, nanti aku bisa gak ya ngerjain itu, kayak terus terbebani gitu di dalam pikiran saya. Kadang juga stres, kadang juga sampai nangis gitu, sehingga saya tuh kayak ngerasa kalau gitu takutnya nanti sampai nggak bisa merawat diri sendiri ataupun nggak bisa menjaga kesehatan diri sendiri, karena memang banyaknya tugas ini yang apalagi setelah libur ya, liburnya juga lumayan lama. Selama libur itu nggak pernah ada kegiatan yang berat-berat. Kayak kalau sekarang kan kalau kuliah kan pasti tugasnya itu kerjaan tugas gitu ya, jadi pemikiran, nanti mikir konsepnya gimana atau gimana. Nah itu selama 3 bulan itu rasanya tuh istirahat, terus habis masuk kuliah ini itu langsung gak ada jeda, langsung ke tugas gitu kan. Dan itu rasanya kayak membeban banget gitu desainnya. Saya tuh rasa meskipun ya memang sekarang ini udah bukan mahasiswa lagi, mungkin sudah semester 3 juga, tapi rasanya tuh kalau sehabis libur panjang terus masuk kuliah langsung menjadi tugas tuh tetap nggak bisa langsung terbiasa gitu. Pasti ada rasa kayak ngeluhnya, rasa capeknya, rasa beban atau stres di pikirannya. Jadinya rasanya kayak beban banget gitu, kayak banyak overthinking, nanti bisa nggak ya ngerjain ini, dapat nilai sempurna nggak ya, nanti UAS gimana, nilai akhirnya gimana, IPK-nya gimana, kayak itu selalu terbayang-bayang gitu. Apalagi kayak kalau lihat teman aktif banget gitu, rasanya kayak nanti aku bisa nggak ya kayak mereka, pasti banyak beban pikiran kayak gitu. Kadang kalau sebelum berangkat kuliah itu juga kepikiran nanti tugasnya apa lagi ya, kayak ada ketakutan sendiri, ada was-was sendiri gitu dalam diri saya itu. Nanti bisa nggak ya ke depannya berjalan, apalagi sampai semester selanjutnya. Saya lebih melihat ke depan, padahal belum terjadi, tapi kayak udah overthinking, terus stres sendiri sama tugas-tugas yang sudah dari sekarang sampai pikir depannya gimana. Udah juga belum. Jadi masalah Mbak Amel ini, Mbak Amel merasa terbebani dengan tugas sampai pikirannya terganggu ya Mbak Amel ya. Oke, jadi selama Mbak Amel overthinking nih, apa sih yang dirasain sama Mbak Amel? Apakah sampai pusing, mual, bahkan apa sih yang dirasain? Kalau selama stres sama tugas itu sih mungkin ada sih kayak pusingnya, kalau dipikir kan kayak pusing gitu kan, langsung kayak ini banyak banget malah dulu ya kerjain, itu pasti ada. Terus kalau mual itu kalau telat makan mungkin ya kan, kalau habis kerjain tugas itu kan kadang lupa makan sampai perut tuh perih gitu, sampai mual gitu. Itu ada beberapa kali yang sampai kayak gitu, karena lebih pentingin tugas daripada
istirahat atau udah beli makan dulu atau gimana, pokoknya tuh tugas dulu, nanti kalau udah baru bisa tenang makan karena udah ada progres gitu. Wah, sampai berpengaruh pada fisik juga ya. Iya betul. Sampai lupa makan, sampai pusing juga. Nah, Mbak Amel tuh selama itu nyempetin gak sih ada waktu untuk istirahat atau waktu untuk mengeluh kepada siapa gitu? Iya pasti ada sih. Kalau mau itu kan kadang sekarang ini masih kontekan ya sama teman SMA ataupun sama teman kuliah juga, terus ada kayak teman kamar itu kita tuh saling cerita satu sama lain gitu loh, jadi ada sekali tuh kayak menurut mereka. Terus kalau apa tadi kayak istirahat Iya, sesekali itu ada kayak misal mau ngerjainnya nanti malam deh, jadi siang ini harus tidur, mau nggak mau harus tidur, gimana caranya supaya bisa tidur dan nanti malam itu ada waktu untuk ngerjain tugas kayak gitu. Mbak Amel sudah mencoba ya intinya untuk bisa memanage dan mengontrol beban tugas itu ya. Iya. Tapi sampai saat ini masih sangat sulit ya bagi Mbak Amel. Iya, karena sangat terbebani banget gitu loh kalau ada tugas baru lagi itu kayak saya tuh udah mikirnya nanti nggak bisa istirahat lagi, nanti kayak kurang waktu senggang lagi, rasanya tuh kayak terbebani banget gitu. Rasanya pengen selesai habis semua gitu ya tugasnya. Oke, nah sebelumnya tuh kan Mbak Amel juga bersekolah ya ke SMA gitu. Nah, apakah beban waktu di SMA ini juga sama kayak kuliahnya Mbak Amel ini? Apakah berbeda? Sangat berbeda ya, karena kalau SMA itu dulu ya memang ada tugas, tapi itu nggak se-hektik sama SMA sama kuliah ini. Kalau SMA itu benar-benar itu rasanya kayak masih banyak banget waktu senggang yang bisa digunakan untuk main, untuk aktivitas lain, meskipun kerjain PR itu juga nggak aja kan. Tapi kalau kuliah ini rasanya kerjain tugasnya tuh bisa sampai pagi, siang, sore, malam itu kayak full. Soalnya kan tugasnya juga lebih banyak kan. Mungkin setiap ketemu tugasnya langsung kayak buat artikel atau buat kelompok-kelompok itu yang nggak butuh waktu sehari langsung selesai gitu. Jadi waktu banyak untuk menyelesaikannya. Belum lagi nanti kalau ketemu tugas lain itu betul buat saya kayak pusing banget gitu, kayak kadang stres, pengen pulang, pengen kayak ada sekali kayak kepikiran apa sih nggak usah lanjut aja ya, tapi kan kuliah juga kayak ingat saya juga orang kan juga udah kayak pengen kuliah gitu loh, jadinya kayak ya udahlah dijalanin aja gitu. Oh ya Mbak Amel, apakah kuliah di BK ini juga merupakan yang diinginkan sama Mbak Amel? Iya betul. Jadi nggak ada paksaan dari manapun ya? Nggak ada. Nah, selain perbedaan pengerjaan dalam tugas, apalagi yang membuat Mbak Amel merasa kaget sama yang ada di kuliah ini? Kalau yang buat kaget di kuliah ini sih sejauh ini apa ya, mungkin lingkungan di asramanya sih, kan saya sekarang lagi di asrama ya, jadi kayak dulu setiap pulang sekolah langsung ada orang tua, tapi sekarang pulang sekolah harus jalan kaki ke asrama, gak ada orang tua, apa-apa sendiri. Itu selain tugas ya itu sih yang buat kayak stres juga, karena kalau misal banyak tugas tapi masih di rumah atau pulang ke rumah kan pastinya lebih mending ya. Di sini kan kayak merantau juga kan, ya meskipun beberapa minggu sekali pulang, tapi kayak tetap aja rasanya tuh masih ada rasa homesicknya gitu. Harus semuanya harus jadi mikir sendiri ya gitu. Emang waktu di rumah tuh gimana sih kebiasaan Mbak Amel dalam bersekolah atau mengerjakan tugas, dan apa sih bedanya sama yang sekarang? Kalau di rumah itu orang tua tuh selalu prepare gitu loh, kalau emang lagi kerja tugas itu langsung kayak diberi cemilan atau dimasakin apa, lagi bulan apa, sehingga kayak rasanya tuh masih, meskipun stres sama tugas tuh ada yang masih Perhatikan dia, ada yang masih mikir makanan apa yang nantinya mau dimakan. Nah di sini kan harus benar-benar mandiri ya. Makanya jadi Mbak Amel tuh di sini tuh nggak cuma memikirkan tentang sekolahnya, tapi juga kehidupan sehari-hari juga. Mungkin itu yang bikin tambah stres. Iya, itu sangat membuat beban lebih jadi stres. Oke.
Mbak Amel apakah masih, kan kalau di rumah tuh benar-benar diperhatiinnya sama orang tuanya ya. Kalau semasa di perkuliahan ini di sini, Mbak Amel apakah masih berkomunikasi sama orang tua? Iya, sejauh ini masih berkomunikasi sama orang tua lewat video call, mungkin kalau misalnya udah makan atau belum kayak gitu tuh masih berhubungan atau kalau udah dua WA gitu sih, itu masih ada komunikasi. Apa juga mengeluhkan mengenai kuliahnya juga nggak sih? Sesekali memang iya, meskipun ya nanti ujungnya nasehatin sih kayak ya udah di jalan dulu aja kayak gitu. Mungkin lebih sering dulunya sih sama temennya, kalau sama orang tua tuh kayak lebih jarang. Oke, jadi Mbak Amel hanya bisa bercerita sama teman-temannya ya. Iya. Jadi rasanya cukup berbeda ya. Dulu yang di rumah Mbak Amel merasakan kasih sayang dan juga perhatian sebegitunya sampai disiapkan dan lain sebagainya. Di sini orang tua hanya bisa memberi nasihat saja ya, karena nggak bisa ngasih kebutuhannya Mbak Amel juga secara langsung. Oke, mungkin itu ya yang bikin Mbak Amel lebih stres ya. Oke, baik Mbak Amel. Mbak Amel, menurut Mbak Amel, apakah selama ini Mbak Amel sudah mencoba bagaimana cara mengatasi rasa stres itu? Sesekali udah sih kayak lebih ngatur waktu, misal kayak habis mungkin istirahat dulu lah, misal habis kuliah gitu ya, itu penting buat tidur mungkin 1 jam atau 2 jam gitu tuh ya udah tidur. Habis itu nanti mandi, habis mandi makan dulu, habis makan nanti baru boleh ngerjain tugas. Terkadang tuh kayak gitu. Apakah itu sudah konsisten? Apakah masih ada waktu yang benar-benar stres yang sampai kayak bahkan sampai lupa makan itu? Iya sih, kadang ada beberapa waktu yang kayak nggak konsisten, kayak udah deh ngerjain tugas dulu aja deh, nggak makan. Sebenarnya kayak sakit perut lagi atau nggak, kadang pusing lagi karena nggak istirahat kayak gitu. Jadi sebenarnya Mbak Amel ini di sini sudah mencoba bagaimana caranya untuk bisa mengatur semuanya ya, tapi masih sulit untuk konsisten. Range-nya tuh seberapa sering sih Mbak Amel mengalami stres ini? Mungkin bisa dihitung dalam seminggu, ada mungkin 5 hari saya stres karena tugas, atau 5 hari saya lebih banyak bisa mengatur tugas. Yang mana Mbak Amel? Mungkin lebih ke Lebih sering mana? lebih sering yang susah mengatur tugas ya. Susah mengatur tugas. Karena apa sih Mbak Amel yang sebenarnya yang bikin Mbak Amel overthinking, yang bikin Mbak Amel kayak mikir tugas dulu aja. Karena mikirnya kayak pengen cepet selesai sih. Kalau nanti udah selesai kan pasti ada waktu luang ya, kayak buat nonton film atau apa gitu tuh. Jadi kayak apa ya, terhambat gitu loh. Jadinya setiap ada ngerjain tugas itu pokoknya harus cepet selesai, mau nggak mau tadi harus progres yang lebih banyak gitu. Jadi nantinya kalau misal mau ngerjain tugas lagi itu ada beberapa waktu untuk istirahat. Sedangkan saya itu kayak kadang susah ngatur waktunya, kadang bosan tugas itu sampai pokoknya hari ini harus selesai. Jadinya jadinya kayak ngerasa stres sendiri gitu, apa lagi yang mau dikerjain. Kadang kalau ada waktu senggang tuh juga ada perasaan kayak nggak nyaman gitu, masih takutnya ada tugas nggak ya, pokoknya ada tugas semua nggak ya kayak gitu. Mbak Mel selama ini tuh pernah bikin kayak nulis hari ini ngerjain tugas apa, hari ini ngerjain tugas apa, pernah nggak sih kayak gitu? Belum pernah sih, cuman ada lisan yang kayak tugas apa yang belum dikerjain dan gitu aja ya. Jadi nanti kalau mepet deadline mau dikerjain gitu. Terkadang jadi kalau misalkan dia tugas banyak tuh rasanya udah kepikiran semua ya. Wah, itu mungkin ini menjadi masalah dalam pikiran Mbak Amel ya. Oh ya, Mbak Amel setelah waktu menjalani istirahat nih, setelah mengerjain tugas yang benar-benar hektik itu, Mbak Amel apa sih yang dilakuin? Apakah meluangkan waktu untuk tidur, atau menonton film, atau scroll TikTok, atau apa? Iya ada sih, kayak sesekali tuh kan rasa ya kayak jangan terlalu keras sama diri deh, nanti kalau misal sakit kan nggak bisa ngerjain tugas lagi ya, jadinya lebih kayak
biasanya disempetin aja tidur saat siang itu nanti kita 2 jam atau 1 jam. Nah setelah itu habis maghrib mungkin itu makan, habis makan nanti biasanya nanti tidurnya tuh sebelum makan gitu, jadinya setelah semuanya udah selesai nanti baru ujian di kelas gitu kadang. Yang misalnya waktu luangnya digunakan benar-benar untuk istirahat dan juga tidur ya Mbak Amel. Iya. Apakah kadang ada yang menghambat Mbak Amel untuk ngerjain tugas? Apa kebiasaan Mbak Amel mungkin menunda-nunda atau kayak ada kegiatan lain yang harus dilakukan jadinya nggak bisa ngerjain tugas atau gimana? Yang menghambat ngerjain tugas itu sejauh ini ya ngerjain tugas lain sih. Itu ya tugas lagi ya masalahnya. Jadi kayak sebenarnya nggak ada kegiatan yang cukup padat sampai menghambat ngerjain tugas, cuma yang paling beratnya tuh waktu-waktunya gitu. Setelah kuliah tuh pengennya tidur ya, tapi kayak udah tugas gitu terus ngerjain, habis itu mungkin dari itu udah tugas lain lagi akhirnya ngerjain lagi, kayak rasanya tuh semuanya harus cepat selesai. Jadi Mbak Amel selama ini menginginkan bahwa semua tugas tuh harus selesai kalau bisa dalam 1 hari itu aja ya. Tuh. Itu yang menjadi mungkin sesuatu yang buat Mbak Amel sering overthinking ya mungkin ya. Iya betul. Nah dalam mengatur waktu nih ya Mbak Amel ya, Mbak Amel kan sudah mencoba mengatur waktu tapi lebih banyak ke tidak bisa komitmen ya untuk mendisiplinkan diri gitu. Nah apakah misalnya Mbak Amel itu mencoba mendisiplinkan diri lagi, apa yang mau Mbak Amel lakukan? Apakah misalnya mau bikin list hari ini bikin tugas apa, atau bikin rundown kegiatan hari ini gitu, tugas 1, tugas 2, habis itu makan, habis itu apa, agar bisa mendisiplinkan diri Mbak Amel tuh apakah sudah ada di dalam pikiran Mbak Amel? Sesekali udah sih, kayak mungkin beberapa hal itu sudah pernah saya lakukan tapi belum konsisten, jadinya kedepannya saya pengen itu bisa konsisten gitu loh, kayak ya benar sih kayak jadwalin waktu tapi nggak perlu dicatat tapi diinget-inget aja. Jangan kayak memaksain diri untuk ujian tugas semuanya harus selesai dalam hari ini, karena mungkin ya pengen sih berubah kayak pola pikir gitu biar nggak terlalu keras sama diri sendiri. Mungkin nanti sesekali tidur, sekali nggak terlalu bikin tugas gitu. Oke, jadi Mbak Amel sudah merencanakan itu ya. Apakah mau Mbak Amel mencoba lebih lagi mengontrol diri Mbak Amel? Iya. Mungkin bisa dikasih pilihan antara 1 membuat jadwal atau membuat list per hari ada berapa tugas, gimana? Kalau saya sih lebih ke yang menulis tugas sih, jadi nanti lihat deadline-nya. Jadi kan kadang tuh sekarang tuh masih meskipun deadline-nya itu masih lama banget itu udah kepikiran gitu. Jadi saya lebih pengen fokus ke deadline yang Dimepet ya? yang mepet-mepet gitu, yang lebih jangka waktunya tuh lebih dekat gitu untuk implementasi ini, karena memang udah deadline-nya gitu. Jadinya lebih pengen fokus ke hal-hal yang udah jangka waktunya gitu loh, bukan yang lama-lama tapi masih dipikir sekarang gitu. Apakah Mbak pernah udah merencanakan nih, oh yang deadline mepet dulu, tapi malah Mbak Amel tuh jadinya keteteran, deadline mepet tapi terlalu mepet gitu. Apakah pernah jadi keteteran kayak gitu Mbak? Kalau sampai keteteran sih enggak ya, karena kan emang dari awal saya tuh kalau udah dapet tugas itu bener-bener langsung kerjain gitu, jadinya nggak pernah sampai Mepet banget ya? mepet banget. Jadi ini masalahnya lebih ke overthinking ya sama tugasnya. Oke. Kalau misalkan Mbak merasa membuat jadwal itu adalah solusi yang terbaik, ya kalau saya boleh saran ya, mungkin bisa di jadwalnya bisa ditulis agar diingat
dan juga jadi tidak memaksakan untuk melanjutkan yang selanjutnya. Nah, dan juga kalau di jadwal itu kalau bisa diingat-ingat juga ada kegiatan apa yang lain. Jadi biar misalkan hari itu lagi nggak bisa ngerjain tugas, tapi di sini di listnya saya harus ngerjain tugas, itu kan jadi bikin kepikiran saat kegiatan tersebut, begitu ya. Iya. Mungkin pernah nggak kayak gitu, pas udah ngelis nih hari ini harus ngerjain apa, tapi ternyata nggak ada waktu untuk ngerjain, saya harus ngerjain ini, saya harus melakukan ini dan itu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih sekali kayak gitu, dengan saya nanti ngerjain tugas ini tapi ternyata ada aja sebulan lain misalnya ternyata baru ini cuci bajunya tuh kayak jadinya kayak energi itu kuras untuk cuci baju ataupun aktivitas lain di asrama mungkin, jadinya kayak ketunda ngerjain itunya. Kadang juga kadang pernah sih kayak nunda besok aja deh kayak gitu, jadi tugasnya tuh terbagi waktunya gitu antara aktivitas di asrama sama di kuliah. Di perantauan ini memang tidak hanya memikirkan sekolah aja ya Mbak ya. Jadi kalau saran saya Mbak benar untuk melakukan jadwal itu, tapi juga merencanakan jadwal yang lain. Mungkin cuci baju 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kemudian di sela-sela hari cuci baju itu jangan ada tugas yang masih harus dipikirkan, atau ada satu hari full di mana Mbak Amel itu hanya melakukan tugas untuk kehidupan sehari-hari, misalnya harus cuci baju, harus setrika baju dan lain-lain. Nah setelah itu di hari-hari selanjutnya bisa meluangkan waktu untuk tugas-tugas saja. Mungkin apakah begitu? Apakah ada yang ada dalam pikiran Mbak Amel, ada yang perlu ditambahkan atau seperti apa? Menyesuaikan. Iya, sebenarnya seperti yang kita sebutkan tadi. Mungkin memang saya perlu buat rincian atau jadwal yang jangan tugas bertunda yang mana, tapi prioritaskan yang mana. Mungkin ya sesekali harus mengerjakan, bisa membagi waktu antara ini kerjain yang di asrama maupun yang pilihan juga istirahat saya seperti itu. Oke. Apakah Mbak akan melanjutkan, akan berkegiatan seperti itu? Sejauh ini saya sudah yakin untuk melanjutkan atau konsisten dengan kegiatan itu. Mbak pernah nggak ada sebelum itu ya? Pernah nggak ada sesuatu yang terjadi itu mendadak gitu? Seharusnya hari ini misalnya ngerjain tugas ya, ternyata tiba-tiba nih dihubungi dosen, kamu tolong kerjakan yang ini ya gitu, atau teman minta bantuan ini ya, sehingga menguras waktu lebih banyak. Iya, sesekali ada sih. Misal ngerjain tugas ini minta ada kelas lagi nih, ternyata dosennya minta ngerjain kelas lagi, jadinya dosennya kok sampai kayak ini ya, jadinya nggak jadi ngerjain yang awal, yang akhir itu kadang kayak membuat stres juga. Lebih dahulu yang mana ya, soalnya yang tugas awal udah prepare gitu kan, tapi yang tugas akhir ini dalamnya mepet, jadinya kayak kadang sekali bingung. Nah saat itu yang Mbak lakukan apa? Tetap ngerjain yang Atau yang baru juga, tapi yang awal itu tetap saya kerjain juga, jadinya kayak mencicil yang awal dulu karena udah ngerti konsepnya gimana, atau kadang tuh juga karena udah tahu konsepnya gimana, jadinya saya ngerjain yang belum ada apa yang tugas baru itu, karena belum ada kan pikiran apa gimana. Pokoknya saya pikirnya tuh harus ada progres gitu dalam setiap tugas yang saya jalani. Dan saat itu berarti Mbak jadi ngerjain double ya? Iya. Apakah itu bisa membuat stres? Memang saat ngerjainnya ada, tapi kalau udah selesai tuh rasanya kayak udah lega gitu, nggak merasa stres lagi. Karena mikirnya ternyata bisa kok ngerjain sampai selesai gitu. Oke. Selain di jadwal yang tadi ya Mbak ya, Mbak pernah nggak mengerjakan tugas tuh kayak berapa jam ngerjain tugas, setelah itu berapa menit istirahat, berapa jam lagi ngerjain tugas, berapa menit istirahat, pernah nggak seperti itu? Kalau seperti itu sih belum ya. Mungkin seimbang, mungkin kalau tidurnya itu misal siangnya tidurnya jam, nanti jam 2-nya itu
pas malam atau enggak dicicil-cicil gitu kan. Pokoknya harus sampai seimbang antara mau apa dulu yang dikerjain, meskipun ya kadang keteteran, kadang juga kayak pusing sendiri, capek sendiri gitu. Oke, kalau boleh saya saran ya, saya pernah melakukan mencoba cara belajar yang efektif. Jadi mencoba belajar selama 30 menit, kemudian istirahat selama 10 menit. Jadi itu lebih waktunya lebih efektif. Jadi kita udah tahu ya, kita harus fokus selama 30 menit, ya sudah fokus pada itu saja. Karena kalau terlalu lama, itu kan seperti yang Mbak Amel rasain ya, jadi pusing, jadi capek rasanya. Nah setelah itu istirahat 10 menit, istirahat 10 menit pun juga nggak megang HP, nggak ngelakuin aktivitas lainnya, hanya istirahat, hanya merem. Setelah itu di alarm untuk bisa mengerjakan lagi. Itu biasanya kalau saya pribadi itu memakai waktu kurang lebih 30 kali 4, jadi 30 menit mengerjakan, 10 menit istirahat. Itu dilakukan selama 4 kali dalam sehari. Mungkin itu bisa menjadi rekomendasi buat Mbak Amel juga dalam mengerjakan tugas. Mungkin Mbak Amel apakah tertarik untuk mencoba? Mungkin sekali tapi kalau dulu seperti itu saya tidak yakin untuk bisa mengatur waktunya, karena saat istirahat itu rasanya kayak kalau udah istirahat itu pasti ada waktu dia lebih refresh gitu loh, refresh pikiran, kayak ya udah nanti bisa nanti malam bisa ini lagi. Jadi rasanya kayak saat malam itu kan biasanya lebih fresh gitu. Jadi lebih nyaman untuk langsung mengerjakan tugas saja ya. Oke, jadi di sini Mbak memilih untuk menjadwalkan. Kalau bisa ditulis ya Mbak, biar bisa lebih konsisten lagi. Ini sambil saya pantau untuk konsistensi Mbak Amel dalam mengatur waktu dan juga mengatur emosi juga Mbak Amel. Di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi, mungkin jika Mbak Amel masih memiliki kesulitan atau progres yang Mbak Amel rasakan. Nah di sini saya akan memberi Mbak Amel kontrak dalam komitmen untuk melakukan seperti yang sudah kita janjikan tadi, berkomitmen untuk melakukan penjadwalan ya. Jadi sambil saya pantau untuk bisa lebih konsisten. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini nanti segala progres akan kami pantau dan juga akan ada beberapa pertemuan kembali untuk bisa berkomunikasi kembali dan juga ngomongin lagi nih. Mungkin ada yang lebih bisa membuat Mbak Amel ini merasa konsisten dan juga merasa emosinya tidak se-stres seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Amel untuk cerita hari ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi sama Mbak Amel? Sejauh ini terima kasih kepada Mbak Tika, karena saya jadi tahu nanti ke depannya emang harusnya nggak perlu memaksakan diri sendiri untuk bikin tugas terus, kali emang harus istirahat seperti itu. Jadi nanti saya bisa menyusun jadwal, mungkin dari misalnya Mbak Tika juga nanti saya bisa menyusun jadwal, misalnya mana dulu, terus kemudian juga istirahat dulu. Mungkin nanti ke depannya saya bisa konsisten dan nggak merasa terbebani lagi. Oke, terima kasih Mbak Amel untuk cerita hari ini dan juga mau mendengarkan dan juga berkomunikasi tentang penyelesaian masalah Mbak Amel. Oke, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya harap ada progres yang sangat baik dari permasalahan Mbak Amel ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Akan 34 menit. Iya, 34.